Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar haji wada ya. Seputar haji wada. Jabir berkata apa? Fanazartu baina yadayhi. Aku melihat di depan mataku, antara dua tangan berarti mata begitu ya. Nah, di depan mataku begini. Wa fi shimali, di sebelah kiriku. Wa fi yamini, di sebelah kananku. Wa fi zahri, dan di sebelah belakangku. Busra bil bashar, dipenuhi lautan manusia. Jadi ratusan ribu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah, mengarahkan kendaraan beliau menuju Haram tepat selepas sholat zuhur tanggal 25 Zulqa'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur di Madinah menuju Zulhulaifah atau Bir Ali kalau kita bilangnya, atau Abyar Ali. Abyar itu asal katanya bi'r. Bi'r itu artinya mata air. Kalau bahasa Bandungnya ci panas, ci mahi. Kalau di Jogja umbul, tuk mudal, ya di Kulon Progo dan seterusnya. Kalau bahasa Arabnya apa? Bir, ya. Atau Bir Ali. Ya, Bir Ali itu berarti sumber mata air kampungnya Pak Ali gitu loh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur sebanyak 4 rakaat. Berarti Nabi belum menjamak dan belum mengqasar. Sebab Nabi waktu itu berangkat dari rumah ya, dan posisinya masih di rumah. Maka Nabi tidak melakukan jamak karena tidak ada urgensi kebutuhan, dan Nabi tidak melakukan qasar karena belum bergerak untuk safar, belum, masih siap-siap. Rumus gampangnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, untuk mengetahui hukum jamak dan qasar, jamak itu dikerjakan karena ada kebutuhan, qasar itu dikerjakan karena ada safar. Jamak butuh, qasar safar. Mudah mengingatnya? Jamak karena butuh, qasar karena safar. Nah, artinya asbab jamak dengan asbab qasar lebih banyak jamak, karena butuh kan banyak ya. Tapi kalau qasar sebabnya cuma satu, gara-gara safar. Artinya kalau nggak safar nggak boleh qasar. Tapi tidak safar menjamak sholat masih boleh, masih, bila ada urgensi dibutuhkan untuk menjamak sholat. Sementara itu ketika Nabi awal berangkat dari rumah mau ke Bir Ali yang jaraknya kurang lebih 20-an kilo dari Masjid Nabawi, itu beliau tidak menjamak dan tidak mengqasar. Jadi sholat zuhurnya normal 4 rakaat. Selesai sholat zuhur, beliau bergerak bersama para sahabat menuju miqatnya penduduk Madinah, yaitu Zulhulaifah atau Bir Ali. Miqatnya orang Mekah di mana? Tan'im, atau masjidnya Masjid Aisyah. Miqatnya penduduk Yaman di mana? Makanya belum bisa umroh, belum belajar soalnya. Yalamlam.
Jadi jenengan kalau naik pesawat nih dari Indonesia, entah itu dari Jogja atau dari Jakarta, kalau prosesnya adalah Madinah dulu baru Mekah, Madinah dulu baru Mekah, berarti belum umroh ya. Nah, di Madinah dulu stay 3 hari baru umroh, berarti miqatnya nanti di Bir Ali, dari hotel naik bus ya sekitar setengah jam 1 jam tergantung macet atau tidak ya, naik bus menuju Zulhulaifah atau Bir Ali. Kalau bisnya banyak parkiran, nggak bisa masuk atau sulit masuk, biasanya bisnya berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk kita membaca niat labbaik Allahumma umratan. Lalu berjalan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik sampai Mekah. Tapi kalau kita di kereta miqat gimana? Kereta cepat, kalau kita ambil garis lurus jalur kereta dengan miqat Bir Ali, ini kereta Mekah, Madinah ke Mekah berarti dari utara ke selatan. Nah, ke sana ya. Nah, utara ke selatan. Kereta begini. Nah, kereta ini akan sejajar dengan miqat Bir Ali itu setelah keretanya berjalan 5 sampai 7 menit. Kurang lebih. Nah, namun saya sarankan berniat untuk umroh sejak masuk kereta. Jangan tunggu ngepasin sejajar dengan Bir Ali. Kenapa? Kalau sempat lupa, apalagi kita orang Indonesia, begitu masuk kereta cepat katrokan, wah keren banget ini ya, wah masya Allah, sibuk foto-foto, ayo kan, ayo bu foto dulu bu, momen pertama kita masuk kereta cepat, cheese, hai, lewat mikotnya, wah ngulang lagi, paksa mundur. Dari awal masuk langsung labbaik Allahumma umratan, Allahumma mahalli fima habastani, ya Allah tahallulku di mana kau hentikan aku. Ya. Jadi Nabi sholatnya masih normal nih, 4 rakaat di Zulhulaifah. Jaraknya 20 kilo nih. Selepas zuhur langsung berangkat bergerak menuju Bir Ali atau Zulhulaifah. Dan tiba di Zulhulaifah itu sesaat sebelum masuknya sholat asar. Sesaat sebelum masuk sholat asar. Ya kan jalan kaki ya kan. Jalan kaki 20 kilo ya hampir 2 jaman ya. Dan miqatnya penduduk Madinah adalah miqat yang paling jauh, 400 kilo dibandingkan dengan miqat-miqat yang lain. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi nggak ngambil miqat yang agak dekat gitu ya sama Mekah? Kenapa ambil miqat yang jauh? Karena Nabi menginginkan penduduk Madinah mendapatkan pahala yang banyak. Semakin jauh titik miqat, berarti durasi waktu untuk mengucapkan talbiyah lebih lama ya kan. Bayangkan itu naik bus 6 jam loh. 6 jam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kalau naik kereta cepat 2 jam. Dibandingkan sama miqat-miqat yang lain. Ya. Nah, namun kalau Bapak Ibu naik pesawat dan langsung Mekah baru Madinah, miqatnya di mana? Di atas negeri Yaman, Yalamlam. Yalamlam. Itu jaraknya kurang lebih 185 km dari Mekah. Loh Ustaz, pesawatnya belum mendarat, betul. Berarti ganti ihramnya di pesawat, dan itu repot. Biasanya cukup repot. Iya kan, karena toiletnya ya terbatas, yang antri nanti banyak ya. Jadi berniat di pesawat. Nanti sama petugas biasa dikasih warning gitu ya. Jamaah haji kita kalau naik Garuda ya, kita sudah sampai mendekati Yalamlam. Silahkan bagi yang
apa gitu. Nah, biasanya diingatkan seperti itu. Yang melewati Yalamlam langsung apa? Berniat pakai ihram, nanti landing pesawat langsung ke Mekah. Dari Jeddah ke Mekah. Jadi miqat penduduk Madinah adalah miqat yang paling jauh supaya dapat pahala yang lebih banyak. Dan Nabi SAW berangkat membawa semua istri-istri beliau. Ya, dibawa semuanya. Katanya Jabir, ya, kulluhunna ma'ahu fil hawadij. Istri-istri Nabi dinaikkan ke hawadij. Hawadij itu apa ya? Bilik atau bilik. Onta, di atasnya dikasih benda seperti kotak kubus. Apa namanya sini? Keranda. Hah? Ya keranda kan gak mesti jenazah. Intinya dia bentuk kotak, ada alat tandunya seperti ini. Nah, nanti dinaikkan. Dinaikkan tandunya, baru istri Nabi masuk, atau masuk dulu baru dinaikkan. Kalau di zaman Nabi, istri-istri Nabi masuk dulu ke bilik tadi, ke kotak tadi, baru dinaikkan ke atas onta. Ya, dan itu kisah Aisyah dulu kan. Kalungnya jatuh, ketinggalan. Karena waktu diangkat nggak ada bedanya antara ada orang dengan nggak ada orang. Karena Aisyah itu nggak terlalu apa? Ya nanti body shaming ya. Nggak terlalu gemuk lah. Ya. Jadi nggak terasa bedanya. Jadi naik dulu baru dinaikkan ke masuk dulu ke bilik atau ke tandu tadi, baru dinaikkan ke onta. Dan istri Nabi semuanya ikut dan dinaikkan ke bilik tadi ya. Lalu setelah istri-istri beliau dinaik, mau berangkat, Nabi katakan kepada mereka, hadhil hajjah thumma zuhurul busur. Kata Nabi kepada istri-istri beliau, haji ini adalah haji kalian. Maksudnya, inilah haji kalian. Setelah ini, diamilah rumah kalian. Nabi cuma bilang begitu. Maka para istri Nabi setelah Nabi wafat, mereka berbeda pendapat. Apa maksud Nabi mengatakan haji ini memang hajinya kalian, setelah ini kalian mendiami rumah kalian? Sebahagian besar istri-istri Nabi menganggap ucapan Nabi ini adalah haji kita yang wajib sudah tertunaikan. Artinya di masa mendatang kalaupun gak haji lagi gak apa-apa, di rumah pun tak apa-apa, begitu loh. Kalaupun mau haji silahkan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas istri-istri Nabi. Makanya di masa mendatang istri-istri Nabi masih ada yang berangkat haji setelah Nabi wafat. Ya, antaranya Aisyah dan seterusnya. Sementara dua istri Nabi, yaitu Saudah binti Zam'ah dan Zainab binti Jahsy, berpendapat lain. Mereka menganggap ucapan Nabi ini adalah ini haji kalian, artinya sepeninggalku kalian gak usah lagi, titik. Nah, kalian gak usah berangkat haji lagi, dan diamlah di rumah kalian, menetaplah di rumah kalian. Saudah binti Zam'ah dan Zainab binti Jahsy menganggap ucapan Nabi itu seperti itu. Nah, dari sini, dari perbedaan pendapat istri-istri Nabi ini, para ulama akhirnya berbeda pendapat. Apa hukumnya seorang wanita yang berangkat umroh atau haji tanpa mahram? Berdalil dari kisah ini, para ulama terbagi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh, dalam arti sah umrohnya, tapi dia berdosa. Umrohnya sah, tapi dia berdosa karena safar jauh nggak bawa mahram. Ulama yang lain berfatwa tidak boleh sama sekali.
Jangan sampai untuk mengerjakan ibadah tapi melanggar larangan Allah, melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun dilanggar, ini kita bicara hukum fikih loh ya. Umrohnya tetap sah, tapi dia berdosa. Berdosanya dari sisi mana? Safar tanpa mahram. Umrohnya tetap sah. Karena safar tanpa mahram atau karena safar dengan mahram tidak menjadi syarat sah umroh, iya kan? Tidak menjadi rukun umroh. Nah, umroh kan simpel ya, bersuci, berpakaian ihram bagi laki-laki, iya toh. Kemudian miqat, lalu berniat, lalu tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul, selesai. Tidak ada situ menjadi syarat sah atau syarat wajib harus bersama mahram. Tapi safarnya itu yang dia kena. Dan ini pernah saya dapati 2 atau 3 kali saya bimbing umroh. Ya. Ada mbak-mbak dari Bandung, dari Bekasi. Kita lihat list nama, loh, ini kok nama dia warnanya beda sendiri gitu loh. Saya tanya ke tim, nah, ini mbaknya sendiri. Iya, waduh. Jadi ketika seandainya lah ya, saya ditanya, Ustadz, saya punya dana, saya masih gadis, saya masih single, saya belum menikah, saya punya dana. Apakah saya umroh dulu atau dana ini saya gunakan untuk modal nikah? Kira-kira nih, Jonas, ente ditanya, jawabannya gimana? Modal nikah kita gitu ya. Ya kalau saya pribadi, ini pendapat pribadi ya, tidak mewakili siapapun. Kalau saya pribadi, mending duitnya dipakai nikah dulu. Lalu nanti urusan umrohnya gimana? Bareng dong sama suami, so sweet ya kan? Iya, foto bareng, backgroundnya Ka'bah. Wah, cium kening istri, semoga kita kesini lagi tahun depan, ya toh? Iya. Karena kalau itu wanita masih muda berangkat umroh sendiri, yang pusing pembimbing. Puyeng saya. Kenapa? Tadinya cadaran ya kan? Cadaran. Tawaf nggak boleh pakai cadar. Umroh nggak boleh pakai cadar. Kalau sudah berniat mau ihram, itu nggak boleh pakai penutup wajah. Ya saya yang puyeng tuh. Tapi kalau ada suaminya kan aman ya kan, diproteksi sama suaminya. Jadi kalau ini pendapat saya pribadi, tidak mewakili apapun atau siapapun. Ya, kalau ditanya, Ustadz, saya seorang akhwat, seorang wanita belum menikah, saya punya duit karena saya bekerja misalnya begitu ya, atau saya dapat door prize gitu, saya umroh, daftar umroh atau nikah? Jawaban saya nikah. Kalau dia tanya sama siapa, ya saya nggak pernah dijawab. Ya masih banyak lah ya kan, yang Jonas karatan tuh masih banyak. Ini sekali lagi pendapat pribadi saya. Ya. Nah, yang tanpa mahram ini selesai proses ihram kembali ke hotel, saya tanya. Karena kan saya pastikan ya jamaahnya sudah, maksudnya nggak ada yang terpisah gitu ya, 1, 2 tetap kumpul. Oke, jalan. Mutawif saya suruh di depan, saya di belakang jaga barisan. Lalu saya tanya, tadi minta apa mbak di depan Ka'bah? Suami, Ustaz. Masya Allah ya, minta suami ya. Ya semoga dikabulkan lah. Baik. Dan apa hukum umrah atau haji? Maka hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, baik haji maupun umrahnya. Karena Allah berfirman apa? Wa atimmul hajja
wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Nah, Allah gandengkan haji dan umrah, berarti hukumnya sama. Berarti sebagaimana haji wajib minimal sekali seumur hidup bila mampu tentunya, pun demikian apa? Umrah wajib sekali seumur hidup bila mampu. Mampu ini mampunya ya mampu secara fisik, mampu secara finansial, dan mampu secara fikih. Berarti kalau ada wanita yang kaya, sehat, masih muda, tapi belum menikah, maka belum wajib umroh bagi dia. Lebih wajib apa? Nikah dulu. Sama siapa? Saya tidak berani jawab. Nikah dululah. Maka Bapak Ibu yang punya kemampuan, jangan pura-pura tidak mampu ya. Nanti benar-benar Allah bikin tak mampu, menyesal. Tapi Ustadz, saya belum beli ini, saya belum beli itu. Berangkat dulu, sampai sana minta. Kita jangan salah konsep. Seringnya kita punya konsep, penuhi dulu urusan dunia saya, baru daftar. Kenapa nggak kita balik cara berpikirnya? Urusan dunia yang nggak penting-penting banget, nggak wajib hukumnya untuk kita miliki, kita tunda. Lalu kita berangkat ke sana, depan Ka'bah minta. Ingat ya, tawaf itu normal kalau bersama rombongan, tawaf 7 putaran itu bisa menghabiskan waktu 1 jam. 1 jam. Sepanjang tawaf itu doa. Ya Allah, 10 tahun saya jadi kontraktor. Maksudnya rumahnya ngontrak terus. Saya berangkat ke sini ya Allah, karena pintaku salah satunya ya Allah, berikan aku kediaman tempat tinggal yang luas, yang nyaman, yang menenteramkan hati. Minta di sana. Karena kalau berdoa sama Allah di sana kan bebas, kita mau minta apa? Mau minta urusan dunia, kesembuhan, jodoh, rezeki, prestasi, jabatan, kekayaan, minta. Jadi jangan sampai sudah mampu tapi pura-pura tidak mampu. Nanti benar-benar Allah jadikan tidak mampu, baru kita menyesal. Sampailah Nabi di Bir Ali bersama kaum muslimin kurang lebih sesaat sebelum masuk waktu asar. Lalu Nabi SAW mengerjakan sholat asarnya 2 rakaat. Berarti di qasar. Ustaz, kan tadi jarak antara Madinah dengan Bir Ali sekitar 20-an atau 23 kilo. Setahu kami safar itu 85 kilo. Kenapa Nabi sudah mengerjakan qasar sholat? Maka kita katakan, kita jawab, sebab Bir Ali atau Zulhulaifah bukan tujuan akhir. Bir Ali atau Zulhulaifah adalah apa? Transit. Tujuan akhirnya mau kemana? Ke Mekah, ya kan? Jarak antara Madinah ke Mekah berapa kilo? 450-an kilometer. Udah safar belum itu? Udah safar. Jadi meskipun belum mencapai 80-an kilometer, namun apabila kita mampir di tengah-tengah safar kita itu, jarak baru 35 kilo, kita mampir lalu kita kerjakan qasar, boleh. Karena tempat yang kita hampiri itu bukan tujuan, hanya sekedar apa? Mampir. Safar total kita masih jauh. Contoh aplikasinya apa? Jenengan misalnya mau berangkat umroh, berangkat dari mana? Pesawat di Bandara Nia. Ya.
Kalau Nia berarti pesawatnya biasanya Malaysia Airlines. Ya, Malaysia Airlines dari Jogja biasanya. Nah, tujuan akhirnya kemana? Biasanya Jeddah. Indonesia ke Jeddah berapa ribu kilo? 1540-an kilo. Udah safar belum itu? Bukan lagi safar itu. Berarti jenengan sudah boleh berangkat dari rumah, misalnya di Godean, di Bantul, Gunung Kidul, karena bandara hanya tempat transit. Safar aslinya adalah dari Jogja sampai ke Jeddah. Nah, sehingga sudah boleh apa? Diqasar. Ya. Ini pendapat yang kami pilih berdasarkan kisah yang barusan kita ceritakan ini ya. Sekali lagi saya ingatkan, apa rumus jamak? Ada urgensi atau kebutuhan. Apa rumus qasar? Safar. Kemudian Nabi bermalam di Bir Ali atau Muzdalifah, mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat tanpa dijamak dengan isya, lalu mengerjakan sholat isya di waktu isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Berarti Nabi hanya mengqasar, belum menjamak. Kenapa Nabi belum menjamak? Ya karena menurut Nabi belum butuh gitu. Belum butuh. Tapi kenapa Nabi qasar? Karena sudah perjalanan safar. Dan di malam itu ya, Nabi SAW menjima seluruh istrinya. Jadi digilir satu-satu. Kok masih boleh? Ya masih boleh dong, kan belum niat umroh, ya kan? Belum niat ihram, belum apa? Belum mandi ihram, belum pakai baju ihram, belum berniat ihram. Selama belum berniat untuk ihram, masih boleh, ya enggak? Potong kuku, potong rambut, cukur kumis, pakai parfum, ya, menikah, menikahkan, jadi wali nikah, jadi saksi nikah, jima masih boleh. Nah, dan di malam itu Nabi menjima satu-satu istrinya. Kemudian sebelum subuh Nabi mandi wajib. Fikih berarti untuk beberapa kali jima boleh diwakili dengan 1 kali mandi wajib. Namun disunahkan antara satu jima dengan jima yang lain itu wudu. Atau kalau bisa mandi ringan. Biar apa? Biar segar. Jadi boleh ya. Misalnya ya, jenengan suami istri jima. Jadi anak-anak sudah tidur jam 9 jima. Sampai jam 10 ngantuk tidur. Jam 3 bangun lagi. Mah, oke. Kodenya sih gitu aja ya. Mah, oke. Main lagi ronda kedua. Nah, mandinya boleh 1 kali aja. Ya, mandinya boleh sekali aja ya. Sebelum subuh Nabi mandi besar, kemudian melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Lalu menjelang zuhur Nabi kemudian mandi sunnah. Nah, ini mandi untuk apa? Untuk ihram. Tapi mandi ihram itu hukumnya sunnah. Kata Nabi SAW, atani lailatan atin min rabbi. Tadi malam utusan Rabbku datang kepadaku, itu malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata, salli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah di lembah yang diberkahi ini. Berarti di antara sunnah ketika mampir di mikot apa? Mandi di situ, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Waqul, dan ucapkanlah umratan fil hajjah.
Aku kerjakan umrah, aku kerjakan juga umrah pada haji ini. Kemudian setelah Nabi setelah Nabi mandi, lalu Aisyah membawakan parfum misk. Kemudian Aisyah melumuri seluruh badan Nabi dengan misk, sampai celah-celah jenggot Nabi, celah-celah rambut Nabi dikasih minyak wangi misk. Dan zaman Nabi minyak wangi semuanya orisinil. Ya, bibit. Kalau di sini katanya bibit, padahal udah oplos. Dan misk itu wanginya enak banget. Tapi ya kalau yang bibit mahal ya, cukup mahal. Parfumnya Raja Saudi itu satu botol kecil 45 juta. Untuk parfum boleh mahal, karena parfum termasuk yang dicintai oleh Nabi. Apalagi parfum tadi kita gunakan untuk majelis ilmu, ya kan, untuk ibadah. Nah, beli. Dan saya termasuk laki-laki yang suka ngoleksi parfum. Di tas saya itu ada parfum, kemana-mana bawa parfum. Di lemari saya parfum itu. Kenapa? Sunnah. Apalagi sebelum tidur. Ya, sebelum tidur dianjurkan memakai apa? Parfum. Apa hikmahnya? Satu, bikin betah istri. Jadi jangan cuma istri doang yang disuruh apa? Wangi. Kita juga suami sebelum bobo, oh jangan ya, masak mulut. Ah ini telinga. Dah. Cuma kadang istri ini curiga. Tumben wangi mau kemana mas? Enggak wangi istri menjauh, wangi istri curiga. Karena enggak terbiasa, betul kan? Coba bapak terbiasa wangi di rumah, istri nggak bakal curiga. So istri saya nggak pernah curiga itu, saya di rumah set. Dia malah senang itu. Abi wangi nih, nempel tuh. Sebelum tidur. Yang kedua hikmahnya apa sebelum tidur pakai parfum wangi? Karena syaitan nggak suka wangi parfum. Ya, syaitan nggak suka. Jadi salah satu cara melindungi diri dari gangguan syaitan ketika tidur. Jadi parfum Nabi itu sampai ke celah-celah jenggot, sampai ke celah-celah rambut, bahkan minyak rambutnya itu kelihatan mengkilat di belahan rambut Nabi itu. Mantap gitu ya, wangi semua. Kemudian Nabi menggunakan minyak rambut sehingga rambut beliau menjadi keras. Tahu pomade kalau kita bilangnya ya, supaya rambut itu nggak acak-acakan, dikasih minyak rambut. Kalau zaman kita apa? Lavender. Masih punya? Saya masih punya kaleng. Masih ingat ya lavender ya? Ada warna hijau, ada warna ungu, betul ya? Itu saingannya apa? Tanco. Iya. Zaman saya dulu udah keren banget itu pakai minyak lavender itu kan. Pakai gini kan. Begitu hujan, lemak turun. Anak sekarang Gen Z mana tahu mereka pomade ya kan. Kasih lavender gak? Ya apa ini gitu ya. Lavender ya. Jadi Nabi pakai minyak rambut sehingga rambut beliau agak keras gitu. Jadi nggak berseliwer-seliwer kalau kena angin. Lalu beliau mulai memakai izar. Izar itu bagian bawah pakaian ihram, dan ridda bagian atasnya baju ihram. Jadi menabur parfum di badan untuk berangkat ihram boleh. Yang tidak boleh di mana? Di baju ihramnya. Ya, di badan boleh. Bagi laki-laki, kalau wanita nggak boleh. Mau di badan, mau di jilbab, mau di gamis, wanita nggak boleh. Ya. Tapi Ustaz takut bau keringat, kan tawaf sama sa'i itu capek. Apalagi dapat jatahnya itu siang. Malam aja keringat kok.
apalagi siang. Nah, boleh pakai deodoran? Boleh. Karena fungsi deodoran bukan parfum. Fungsi deodoran mengurangi bau keringat. Beda sama parfum. Fungsi parfum apa? Bikin wangi, bukan bikin menghilangi bau keringat. Enggak, beda ya. Makanya jangan salah pakai. Kadang ada orang yang mohon maaf loh, bau keringatnya nggak enak, tapi parfum dia oleskan ke ketiaknya, itu tambah pahit. Jujur saya, karena parfum bukan itu fungsinya. Ya, masing-masing sudah ada fungsinya loh. Deodoran dia berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab bau keringat. Maka di situ ada zat-zat tertentu. Parfum nggak punya zat itu. Ya, maka gunakanlah sesuai fungsinya. Nah. Jadi boleh ya di badan. Nabi memakai pakaian ihram ya warna putih-putih. Adapun perempuan pakaian ihramnya tidak ada ketentuan. Yang penting menutup aurat, tidak tipis menerawang, tidak membentuk lekuk badan. Ya tak? Terus tidak boleh memakai apa wanita? Penutup wajah. Bagi yang menganggap berkeyakinan cadar itu wajib, bisa nggak diakali? Bisa. Pakai apa? Ada model jilbab khusus untuk proses umroh. Jadi di bagian atas jilbab itu ada kain tipis. Nanti diturunkan begini. Kainnya tipis. Jadi dari atas diturunkan begini. Mohon maaf lah ya. Di atas turunkan begini. Jadi nutup. Kainnya tipis. Dari dalam, dari balik ini bisa ngelihat jalan. Tapi yang dari luar nggak bisa ngelihat dalam. Ya, remang-remang lah istilahnya. Nah, ini bagi yang menganggap cadar itu wajib. Itu ngakalinya. Ustadz, boleh pakai masker? Nggak boleh. Ini pendapat saya. Dan ini pendapat yang kami pilih. Masker dihukumin sama dengan cadar ketika proses ihram. Kecuali batuk flu. Daripada menularkan ke orang lain, boleh pakai masker. Adapun laki-laki ya nggak boleh pakai apa? Peci, topi. Ya. Sekarang sudah ada teknologi, karena ini musim panas, ya. Dan nanti yang umroh bulan Juli, karena 15 Juli sudah umroh, sudah ada lagi bukan umroh. Itu puncak-puncaknya panas Saudi, Juni Juli. Di sana sudah ada teknologi payung yang ada antenanya. Jadi dia tidak melanggar larangan. Dia bukan peci, dia bukan topi, payung, tapi begini. Jadi tangan bebas bergerak, nggak perlu dipegang. Tangan bebas bergerak, itu boleh. Ya. Dan ada kipasnya di bagian sini, jadi enak seger. USB. Jadi bisa dicas. Harga promo kemarin 11 real, sekarang masih udah naik. Ya. Kemudian setelah memakai pakaian ihram, Nabi meminta didatangkan hewan hadiyu beliau, onta ya. Kemudian dilukai sedikit bagian punuknya sebagai tanda bahwa ini hewan hadiyu, jangan diganggu. Lalu beliau mulai mengucapkan labbaik Allahumma hajjah wa umratan. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk haji dan umroh sekaligus. Berarti Nabi melaksanakan hajinya haji ada berapa? 3 jenis ya. Kalau sekali manasik langsung niat haji dan umroh, haji apa namanya? Qiran. Kalau haji tok tanpa niat umroh, haji apa namanya? Ifrad. Kalau umroh dulu baru haji, apa namanya? Tamattu. Orang Indonesia yang mana? Ayo Bapak Ibu, yang
Tamattu, betul. Ya kan? Kita umrah dulu, selesai umrah masih ada jeda waktu, ya kan? Sampai tanggal 8 Zulhijjah, masih ada jeda waktu. Nah, itu namanya tamattu. Kenapa hajinya orang Indonesia disebut tamattu? Umrah dulu baru haji. Tamattu itu asal katanya berarti bersenang-senang. Makanya suami istri yang bercumbu namanya istimta, bersenang-senang, bercumbu. Tamattu itu bersenang-senang artinya. Kenapa dikatakan bersenang-senang? Karena jamaah haji Indonesia yang hajinya adalah tamattu, selesai tahallul menuju haji, antara jeda hari itu dia bebas, pakaiannya bebas, iya kan? Dia bebas mau jima sama istrinya, mau potong kuku bebas. Maka nama hajinya apa? Haji bersenang-senang. Kalau ifrad berarti niat cuma haji tok, nggak sama umroh. Dan mayoritas sahabat, bahkan hampir seluruh sahabat yang berangkat waktu itu niatnya adalah haji ifrad. Nabi sendiri saja, setahu saya dari buku-buku yang saya baca, Nabi sendiri yang berniatnya adalah hajinya itu haji qiran, ya, sekali manasik haji sekaligus umrah. Makanya Nabi bayar hadyu. Nah. Kemudian Nabi SAW berangkat bersama para sahabat dari miqat, ya, menuju Mekah, dan selama perjalanan Nabi bertalbiyah, dan Nabi memerintahkan para laki-laki sahabat untuk talbiyah dengan suara yang kencang, sementara para wanita diperintahkan untuk bertalbiyah dengan suara yang lirih. Berarti sunnah membaca talbiyah ini sepanjang perjalanan. Sama halnya ketika kita mau sholat Id, bertakbirnya itu bukan hanya malam takbiran, tapi begitu keluar dari rumah mau berangkat ke lapangan atau ke masjid untuk menegakkan sholat Id, kita sebagai suami ajak anak-anak laki-laki kita untuk bertalbiyah, bertakbir, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.